Metaverse lagi rame dibahas orang nih. Bahkan Facebook aja sampai ganti nama menjadi Meta demi menekankan ke publik keseriusan mereka tentang Metaverse. Emang apaan sih itu? Waktu pertama kali dengar istilah Metaverse, hal pertama yang terlintas di kepala saya itu adalah multiverse. Secara multiverse juga lagi rame dibikin film gitu kan. Jadi ceritanya dunia kita itu ada kembarannya. Bukan cuma satu tapi ada banyak. Jadi dunia paralel yang bener-bener copy dari dunia kita. Orang-orangnya sama, barang-barangnya sama, kegiatannya juga sama. Pokoknya semuanya sama lah. Nah, Metaverse itu kurang lebih adalah seperti multiverse. Bedanya kalau multiverse itu dunianya adalah dunia nyata tapi di dimensi lain gitu ya. Kalau Metaverse itu adalah dunia yang dibuat sebagai kopi dari dunia kita tapi dalam bentuk digital. Cuma di sini kopinya bukan kopi 100% mirip ya, tapi kita nanti di dalamnya bisa bikin avatar. Jadi kita bikin karakter kayak karakter game gitu sesuai dengan keinginan kita. Atau mungkin ada juga Metaverse yang harus bikin orangnya itu sama persis kayak orang di dunia nyata, kita nggak tahu. Tapi yang jelas konsepnya adalah membuat dunia digital di mana kita nanti bisa menghabiskan hidup kita di dalam sana. Di sana kita bisa berinteraksi sama teman-teman, pergi kerja, nonton film, main, pergi kerja. Capek-capek di Metaverse, pergi kerja juga. Sebenarnya selama ini kita juga sudah melakukan hal-hal yang ada di angan-angan Metaverse dalam skala yang berbeda. Dan itu kita sebut dengan internet. Dengan adanya internet, kita bisa masuk ke sosial media. Di sana kita bisa bikin karakter baru. Bisa kita masukin karakter kita asli atau bisa karakter palsu. Jadi kita yang udah ganteng masuk ke sosial media jadi ganteng banget gitu kan. Dan orang-orang akhirnya yakin bahwa kita ini orang yang ganteng banget. Terus di sana kita bisa ngobrol, cari teman baru, cari musuh baru, cari kerjaan. Semuanya bisa kita lakukan seolah-olah kita ada di kehidupan nyata. Nah, Metaverse ini adalah pengembangan dari internet tadi. Boleh dibilang ini adalah internet versi baru. Jadi kita tetap bikin karakter sosial media, kita tetap berinteraksi dengan orang-orang. Bedanya sekarang kita bukan hanya menatap layar, tapi kita bisa masuk ke dalamnya dalam bentuk 3 dimensi. Ini udah sering dibuat film. Jadi ada dunia lain dalam bentuk game atau dalam bentuk yang lainnya. Kayak contohnya Gamer, terus apalagi Ready Player One, The Matrix. Terus barusan ada drama Korea judulnya Memories of Alhambra kalau nggak salah. Ya pokoknya kayak gitulah. Itu ada yang kita harus pakai alat VR, ada yang dalam bentuk augmented reality dan segala macam. Pokoknya intinya adalah seolah-olah kita ada di dalamnya. Betul-betul hidup di dalamnya. Kalau dalam dunia video game sebenarnya ini bukan hal baru. Karena dari dulu video game itu pengennya membuat game yang benar-benar real di mana kita bisa merasa hidup di dalamnya. Kalau yang sekarang lagi rame itu adalah semacam Fortnite, terus Roblox, terus Minecraft. Jadi di dalam gamenya itu kita bukan menjalankan sebuah misi terus harus menang dalam sekian menit atau sekian jam gitu, enggak. Tapi kita bisa melakukan terserah apa yang mau kita lakukan di dalam situ. Bisa cuma ngobrol doang sama teman-teman, bisa jalan-jalan, terus bahkan bisa beli rumah, beli mobil, nonton konser. Kayak yang terakhir dilakukan sama Ariana Grande, dia mengadakan konser lewat Fortnite. Jadi yang ada di kepalanya Mark Zuckerberg sebenarnya bukan konsep baru. Itu adalah hal lama yang sudah berusaha dibuat oleh banyak orang sebelumnya. Cuma bedanya, dengan teknologi yang dimiliki Facebook dan juga duitnya yang banyak, mungkin mereka akan bisa membawa Metaverse ini ke level yang lebih lanjut. Sejak pandemi kita udah familiar dengan yang namanya WFH, Work from Home, atau sekolah dari rumah. Cuma selama ini experience-nya agak nggak asik gitu ya. Kita cuma pakai laptop, pakai HP, terus kita ngeliat layar. Orang-orang ya juga cuma kayak nonton TV aja. Kita ngeliat orang ngoceh, terus ya balas ngetik dan segala macam. Nah, bayangkan kita punya suatu alat, kalau yang sekarang banyak dipakai orang itu yang kacamata VR itu ya, itu banyak dipakai sama gamer. Nah, kalau kamu lagi meeting nih, misalkan meeting online, bayangin kamu bukan menatap layar, tapi kamu pakai kacamata VR itu dan kamu langsung seolah-olah berada di dalam ruangan meeting. Teman-teman kamu bukan cuma gambar di layar, tapi udah benar-benar secara 3 dimensi ada di depan kamu. Kamu bisa ngelihat kanan, kiri, depan, belakang, dan seolah-olah kamu sedang ada di kantor. Jadi antara asik nggak asik sih. Udah di rumah pakai alat canggih, masuk ke kantor juga gitu ya. Dan ini sudah dilakukan oleh Facebook.
Mereka udah meluncing sebuah perusahaan software untuk melakukan hal itu tadi dan dinamakan Horizon Workrooms. Software meeting virtual ini memanfaatkan teknologi Oculus VR headset. Oculus VR headset ini biasanya dipakai sama gamer dan harganya lumayan mahal. Jadi kamu pakai itu terus meeting, udah bener-bener 3 dimensi seolah-olah kamu ada di kantor. Nah, walaupun di awal-awal ini reviewnya masih kurang bagus, tapi at least Meta maksudnya mereka sudah memulainya. Jadi nanti bisa antara asik nggak asik sih. Kamu ada di rumah tapi seolah-olah ada di kantor. Cuma enaknya bisa aja nanti avatar yang ada di situ orangnya cakep semua. Jadi pas lagi meeting yang biasanya ketemu kurang sedap dipandang, sekarang jadi ketemu orang yang cakep-cakep. Dan ternyata nggak cuma Meta, Microsoft juga ikutan nyemplung ke dunia Metaverse. Saat ini mereka udah punya HoloLens dan sedang mengembangkannya lebih lanjut. Mereka bakal membuat ruang virtual, terus animated avatar, dan segala macam yang berhubungan dengan Metaverse pastinya. Walaupun Mark Zuckerberg sekarang udah benar-benar fokus untuk memajukan Metaverse dan mengganti nama Facebook menjadi Meta, dan kabarnya dia juga lagi mencari ribuan orang untuk menjalankan proyek ini, tapi ternyata Mark bilang bahwa tidak mungkin hanya ada satu perusahaan yang akan membuat Metaverse ini. Bakal ada banyak banget. Termasuk saat ini sebenarnya udah banyak startup baru yang memfokuskan diri di bidang Metaverse. Bahkan menurut Mark Zuckerberg yang udah besar banget Facebooknya, dia tetap bilang bahwa startup baru ini berpotensi menjadi kompetitor. Terus yang barusan kemarin ribut-ribut sama Apple, Epic Games, dengar-dengar mereka berhasil mengumpulkan dana 1 billion US dollar dari investor untuk mengembangkan project Metaverse Fortnite. Tidak menutup kemungkinan di masa depan kita benar-benar akan menghabiskan kehidupan kita di dalam Metaverse. Kantor-kantor nggak perlu lagi beli gedung karena mereka tinggal beli aja di dalam Metaverse. Kemudian para pekerjanya juga nggak perlu pergi ke kantor. Mereka cukup kerja dari rumah, masuk ke dalam Metaverse. Lebih lanjut lagi, kita nggak perlu lagi liburan karena kita udah bisa melakukannya di Metaverse. Nggak perlu beli rumah, belinya di Metaverse. Nggak perlu beli mobil, belinya di sana. Nggak perlu pacaran, nggak perlu nikah karena kita pacaran dan nikahnya di Metaverse. Bakal jadi awal kepunahan manusia kali ya.